Halo, ketemu lagi. Eh, hari ini saya sesuai dengan yang saya pernah utarakan di video sebelumnya, saya akan mencoba menjabarkan mengenai rangkaian preamp untuk bass dengan 18 volt ini, ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahu perbedaan ini dulu, bahwa ini sama ya, dengan 3 EQ, bass, mid, dan treble, dan di sini untuk volume. Kemudian juga ada untuk tone nih, push pull, model push pull, ya, model push pull. Kemudian di sini balance ya, balance untuk pick up neck, dan ini pick up barengan depan dan belakang, dan ini untuk bridge. Ya. Ini saya pakai untuk di jazz bass, jazz bassnya Squier. Nanti saya akan coba pasangkan ini di Squier. Nah, yang ini saya belum bor, rencana nanti saya mau bor di sini. Ya, karena waktu pas belinya plate ini hanya 4 isinya, bukannya 5. Beda sama yang untuk Miller ya. Miller tuh 5 isinya di sini. Oke. Nah, kemudian ini adalah humbucker ya, dari si Ibanez. Kalau anda nggak kelihatan ya, sebentar, ada Ibanez. Ini Ibanez, ada tulisan Ibanez ya. Nah, di sini ada tulisannya Duncan ya, cuma udah rusak Duncan. Nah, ini yang tipe pick up untuk belakang Ibanez RDGR 500 ya. Ini saya udah ganti. Nanti karena kalau dari tahanan ohmnya ini udah cukup lemah, udah cukup, bukan cukup lemah, sudah lemah. Jadi saya ganti gitu. Ya, dengan yang model agak berbeda pegangan bautnya, tapi saya udah pasang di bass yang si Ibanez. Oke. Nah, ini adalah tipe yang lama ya. Yang pertama yang originalnya dari RDGR. Ini push pull, dan ini untuk blending. Pakai di ya, MN 500 ya, BM 500 kilo potensionya. Dan ini adalah untuk input jack di sini. Oke. Saya ingin memberikan yang namanya sedikit info ya kepada teman-teman. Sebenarnya ini saya hanya untuk hobi aja ya, bukan untuk bagaimana, karena curiosity saya aja, karena dari tipe jazz bass lama. Saya coba membandingkan yang awal saya katakan, yang model seperti ini dengan model seperti ini. Ini bukannya jelek, bagus, tapi bukan kriteria saya gitu. Saya lebih suka dengan menggunakan ini. Kenapa? Karena yang pertama adalah dia menggunakan 18 volt tegangannya, jadi headroomnya besar. Kemudian juga bisa ada pilihan pasif dan aktif. Kalau kita pas ini bisa ada pilihan, dan ini di EQ-nya juga ada cut off, langsung ada 3 pilihan di sini. Tuh, 1, 2, 3. Kalau ini on off nih di sini ya, on off gitu. Oke. Nah, ini sama, ini modelnya concentric potensio ya, ini. Jadi yang ini untuk volume, ini untuk tone. Ya, langsung bisa bukan model push pull kayak ini kan dia push pull. Kalau ini concentric, jadi double pot dalam satu bentuk itu. Tahanannya menggunakan 22 nano ya.
Kalau Anda bisa lihat di sini 22 nano nih. Menggunakan untuk 20 nano kapasitornya. Kemudian ya nggak ada yang spesial lagi sih. Hanya untuk pola penyambungannya 18 volt ya, dibikin seri. Oke, itu sell point yang paling penting dalam kalau ini pribadi ya. Kalau kita ingin menggunakan yang 18 volt ini, setidak-tidaknya dalam menyusun preamp itu di dalam bass kita harus tahu. Yang pertama, lihat hole-nya cukup nggak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hole yang harus dibikin. Kalau untuk di RDGR saya udah bor karena awalnya hanya 4, jadi saya bor tambahan jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3 lubang lagi yang saya tambahkan. Kemudian juga untuk penyimpanan baterai 18 volt, ada nggak di cavity-nya space untuk penyimpanan baterai yang satunya lagi gitu. Jadi harus dilihat dulu. Nah, kemudian apa yang terpenting dalam untuk wiring harness-nya? Begini, yang terpenting adalah yang kita harus tahu bahwa ground-nya si baterai ini harus masuk di dalam salah satu main-nya dia untuk ground ya. Kemudian satu hal lagi adalah untuk hot output-nya atau plusnya ini di mana gitu ya. Nah, plusnya dari mana? Ini dari kabel ini. Ini ada kabel warna putih ya, di sini putih. Kalau Anda lihat warna putih itu ya, putih ini. Nah, ini adalah untuk hot output. Saya sudah tuliskan di sini itu. Untuk masuk ke jack-nya si output yang warna coklat. Karena ini bekas saya udah coba ya. Jadi saya hanya tinggal nanti solder ulang. Kemudian satu hal lagi. Dari pick up ya, saya ulang lagi ya. Urutannya gini. Ini urutannya kalau ingin dicoba hidup adalah baterai jangan dipasang dulu. Dari pick up. Ini pick up neck dan pick up yang bridge ya. Nah, dari pick up ini kabel harus kita tahu dulu yang mana kita ingin pakai. Ini kalau ini mau dibuat seri atau mau dibuat paralel nih, gitu. Kan kabelnya ada 4 nih dia. Hot outputnya mau gimana, gitu. Ya. Kalau memang mau di standar modelnya untuk wiringnya dibuat paralel, ya tinggal Anda lihat kabelnya. Kalau biasanya yang tipe seperti ini nih, ya, yang humbucker seperti ini, biasanya dari si Seymour Duncan ini dikasih 5 kabel yang untuk ground warna hijau, hitam ya, kelihatan nggak nih? Sorry, nah, ini hijau, hitam, kemudian merah dengan putih ya. Jadi seperti itu. Nah, yang saat ini yang saya buat adalah modelnya secara seri gitu ya. Jadi serinya ini hot outputnya hanya 1, yaitu yang warna hitam ya. Yang hijau dengan ini kita gabung dengan yang kabel telanjang. Ini seri bentuknya, serial gitu, hanya 1. Nah, apa bedanya seri dengan paralel ya Anda cari sendirilah di Google ya, banyak kok mengenai penjelasan mengenai backup digabung atau di seri. Nah, ini untuk bentuk yang serial. Jadi sekali lagi kalau serial adalah putih dan merah digabung. Yang jadi hot outputnya adalah si warna hitam ini ya. Oke, yang hitam ini. Yang hijau dengan yang ini digabung. Yang hijau dengan yang ini digabung. Oke. Jadi ada kabel, ada 5 warna, hitam, putih, merah, hijau dengan warna tanpa kabel telanjang. Nah, itu. Nah, standar yang ada ya, standar yang memang diberikan oleh si Seymour Duncan ini ya, itu biasa dibuat dengan standar paralel. Ya apa? Bukan buat standar. Ya, standarnya adalah paralel wiring. Maksudnya kalau dari sana dibuat paralel wiring ya. Paralel wiring ini adalah bukan begini bentuknya kalau paralel. Paralel itu merah dengan hitam digabung
ya. Nanti saya akan lebih jelaskan lebih detail. Merah dengan hitam digabung ini, ya. Kemudian yang warna bare ini, yang apa, yang kabel telanjang sendiri, ya. Yang kabel telanjangnya, kalau untuk yang paralel, ya, yang ininya jadi ground, ya. Kemudian hijau dengan si putih digabung, gitu. Yang jadi hot outputnya adalah merah dengan hitam. Oke. Jadi ini gabung di ground 3. Ini gabung, ya, ini digabung. Jadi untuk hot outputnya merah hitam, groundnya kabel yang telanjang, kabel putih dengan kabel merah. Nanti saya akan berikan skemanya. Oke. Itu khusus buat untuk di pick up bridge dia. Nah, kalau untuk neck, yang pick up necknya bagaimana? Nah, kalau untuk pick up necknya itu langsung aja digabungkan gitu. Dia cuma ada 3 kabel biasanya, merah, putih, dan kabel yang telanjang. Nah, ini yang udah saya buat ya. Nah, ini contohnya yang sudah saya setting, bentuknya seperti ini. Jadi agak berbeda ya dengan yang model lamanya. Lama seperti ini, jadi yang barunya saya ganti karena nih. Jadi model bautnya gini, kalau yang itu baut tanam. Ini yang depannya, yang model shock bar ini ya, pickupnya masih bagus, jadi saya nggak ganti. Udah saya buat shielding ya, udah saya buat shielding di sini. Ini kabel untuk penghubung shieldingnya, dan ini adalah ground dari yang belakang dari bridge ya. Kemudian nah ini yang saya bilang kabel ada 3, putih, merah dengan yang telanjang. Nah, ini yang kabel sama kayak tadi, ada 5 ya, ini. Oke. Untuk pick up bridge, pick up neck, dan ini untuk ground bridge-nya. Oke. Nah, ini bentuk seperti ini kalau Anda mau lihat ya. Sudah disiapkan, tinggal nanti saya gabungkan 3M ini, akan saya masukkan di sini. Nah, ini yang saya buat kabel. Kalau originalnya adalah kabelnya 1, 2, lubangnya 1, 2, 3, 4. Dan ini yang saya buat 3 tambahan. 1, 2, 3. Di bor ulang ya. Jadi rencananya untuk switch on off pasif dengan aktif. Ini switch untuk cut off-nya EQ. Ini untuk volume dengan tone. Ini untuk blending depan belakang ya, untuk digabung. Ini bass, ini mid, ini untuk high. Itu rencana saya nanti. Oke. Ya, tuh bisa dilihat. Ini saya udah kasih shielding juga semua. Ini juga udah shielding. Ya, udah oke lah ini ya kalau untuk shielding. Udah mantap. Ini kalau saya akan coba ya. Ini bentuknya yang mudah aja, yang gampang kalau saya modelnya gini aja. Ini gabung sini. Oke. Ini digabung di sini. Baterainya harusnya nyala ya. Tuh, nyala ya. Di sini ya. Tuh, lihat ya. Nyala. Ini nyala, ini harusnya nyala. Tuh. Oh, nggak nyala ya. Sorry. Ini harusnya nyala, di sini nyala. Oh, belum digabung, sorry. Lupa. Yang ininya belum digabung, yang di belakangnya. Yang di belakangnya belum digabung, pantas dia nggak nyala. Nah, ini mesti digabung di sini dulu. Ininya belum digabung nih. Kabel ininya belum digabung tadi, makanya nggak nyala dia. Nih, kabel ini belum digabung tuh. Ya, saya gabung dulu sementara. Oke, buat supaya dia nyala. Nah, ini digabung. Oke. Nah, ini nyala nih harusnya ya. Tuh kan, nyala, tadi nggak nyala tuh. Jadi ground udah bagus banget nih. Ini nggak nyala, ini nyala. Tuh.
Oke, jadi semuanya udah punyanya dia nih ground. Tuh. Ya, ini punya. Tadi kan mati karena belum disambung untuk ground ini dengan yang ini. Oke. Demikian, ini shieldingan udah dibuat ya, pakai aluminium foil. Sudah buat kan? Ini udah selesai. Oke, demikian. Oke, jadi penjelasannya sampai di sini dulu ya, yang sudah saya jalankan. Paham ya? Nah, ini paling penting adalah nanti pada saat untuk blending naik depan dengan belakang ini nih. Ini dengan ini. Karena di sini dia akan pembagian untuk suara pickupnya. Oke. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Saya akan setting dulu masuk ke Cavity. Nanti kalau sudah selesai, saya akan videokan lagi. Ya, terima kasih.